Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian anak-anak? Masih tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus. Oke, hari ini Ibu akan melakukan pembahasan atau memberikan pembahasan soal tentang pola dan barisan bilangan yang sudah Ibu berikan kemarin dari buku paket kalian halaman 13 sampai 15 ya kemarin. Nah, oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama kemarin, masih loading ya, itu tentang pola dan barisan bilangan, bisa kalian buka di bukunya. Nah, ini nomor 3, halaman 13. Jadi di soal itu ada beberapa gambar titik yang membentuk persegi panjang. Yang pertama itu titiknya ada 8, itu bisa kita lihat atau kita pandang sebagai perkalian 2 kali 4 karena yang atas itu ke atasnya 2 dan ke sampingnya 4. Jadi 2 kali 4. Kemudian yang kedua ada 15 titik, bisa kita pandang sebagai 3 kali 5 karena yang ke atas 3, yang ke samping 5. Sama seperti yang selanjutnya, 4 kali 6 ada 24 titik dan yang selanjutnya ada 35 titik. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak lingkaran pada pola ke-10. Jadi pada pola yang selanjutnya kita harus tahu dulu aturannya. Kalau di yang pertama itu 1 kan, yang pola ke-1 itu 2 dikali 4. Jadi kalau 1 itu 2 atasnya ya, 2 dikali yang selisih. Jadi kalau 1 itu berarti 2 kali 4. Jadi 1 ditambah 1 dan 1 ditambah 3. Gitu kan. 1 tambah 1 kan 2. 1 tambah 3 itu 4. Jadi 1 kalau yang pertama 2 kali 4. Kalau yang kedua berarti sama, 2 tambah 1 dan 2 tambah 3. Yaitu 3 kali 5. Yang selanjutnya juga sama. Kalau yang ketiga itu 3 tambah 1 dan 3 tambah 3. Gitu. Jadi asalnya harus dari angka yang pola itu sendiri. Jadi kalau yang ditanyakan pola ke-10 berarti 10 tambah 1 dan 10 tambah 3. Jadinya kan 11 dikali 13. 11 kali 13 itu adalah 143 lingkaran. Paham ya? Jadi kalau rumus suku ke N, jadi seperti yang Ibu tanyakan tadi, kalau yang pertama itu berarti 1 tambah 1 dan 1 tambah 3 gitu. Jadi kalau ke N ya berarti N tambah 1 dikali N tambah 3. Nah, karena ini dia bentuknya aljabar ya. Jadi kita kalikan 1 N kali N, N kuadrat, kemudian N kali 3 3N, ditambah N kali 1 kali N, N. 3N tambah N itu tadi langsung Ibu tuliskan sebagai 4N. Dan yang terakhir 1 kali 3 itu 3. Gitu. Jadi rumus suku ke N-nya bisa seperti ini saja, yang sebelah kiri, bisa juga kalian hitung sebagai yang sebelah kanan ini. Gitu. Jadi dua-duanya sama betulnya. Dan yang kemarin sudah Ibu ralat ya, rumus jumlah N suku pertama itu tidak usah dikerjakan karena dia merupakan barisan bertingkat. Jadi yang pertama kan 8, yang kedua 15. Jadi selisihnya itu 9, yang ketiga 24. 8 ke 15 selisihnya 6. 8 ke 15 selisihnya 7, maaf. 8 ke 15 selisihnya 7, kemudian 15 ke 24 selisihnya 9. Kemudian 24 ke 35 selisihnya 11. Jadi selisihnya nggak sama ya, tapi selisihnya tadi kan 7 sama 9, kemudian 11. 7 sama 9 selisihnya 2. 9 sama 11 selisihnya juga 2. Jadi dia bertingkat, setelah dicari selisihnya pertamanya nggak sama. Kemudian selisih sama selisih dicari selisihnya lagi, baru sama 2 gitu kan. Nah, itu namanya barisan aritmatika bertingkat. Jadi untuk jumlahnya memang belum Ibu ajarkan dulu, tapi kalau kalian mau lihat di sumber lain boleh gitu ya. Jadi untuk sementara Ibu masih ajarkan untuk menjumlahkan secara manual dulu. Seperti ini gitu. Baik, selanjutnya adalah soal yang nomor 4. Jadi di sini di soal di gambar di buku kalian itu hanya ada 3 pola. Yang pertama itu polanya seperti ini, ada 3 batu bata. Yang kedua ada
6 batu bata, yang ketiga ada 9 batu bata. Nah, karena ada pola yang ketiga ini, maka kita tahu kalau maksimal dari tumpukan batu batanya adalah 3. Kalau kita lihat ke sini ya, kita mengiranya kan pola yang ke atas harus selalu 1. Ternyata dari pola yang ketiga kita tahu kalau maksimal batu batanya itu 3 tumpukan, 3 baris, 1, 2, 3 gitu. Jadi Ibu coba tambahkan pola yang keempat, itu tinggal kita nambah 3 baris di sebelahnya. 3 ini di sebelahnya gitu. Jadi ternyata selisihnya dari pola pertama ke kedua itu 3. Yang kedua ketiga itu 3 juga. Yang ketiga ke keempat juga 3. Berarti yang ditanyakan adalah pada hari ke-8. Kita lihat di bagian bawahnya ini. Kalau pola pertama bawahnya 2, kalau pola kedua bawahnya 3, kalau pola ketiga bawahnya 4. Berarti kalau pola ke-8 bawahnya itu 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian ke atasnya tinggal kita gambar seperti pola yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di bawahnya 5 berarti atasnya 4, atasnya lagi 3 gitu. Jadi tinggal kalian gambar seperti itu ya. Dan pola yang ke-10 juga sama, berarti bawahnya 11, kemudian ke atasnya tinggal kita gambar kurang 1, kurang 1. Kemudian yang ini, hitunglah jumlah seluruh peta untuk sampai hari ke-5. Jadi semua batu bata dari hari pertama sampai hari ke-5, kalau kita pakai cara manual itu 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 gitu kan ya, sama dengan 45 peta. Nah, kalau menggunakan rumus, dan sebaiknya kalian bisa menggunakan rumus itu karena kita hitung pakai sampai hari yang ke-5, berarti di sini N-nya, ini kan rumus umumnya ya, di sini N-nya kita isikan 5, kemudian 2A, A itu adalah suku pertama, jadi pada hari pertama berapa? Pada hari pertama kan 3, berarti 2 kali 3 ditambah B itu beda atau selisih. Jadi 3 ke 6 tadi selisihnya 3. Jadi sama-sama A-nya 3, B-nya juga 3. Jadi A-nya kita ganti 3, B-nya juga kita ganti 3. Kemudian kita hitung 2 kali 3 itu 6. Kemudian ini kita kurangkan dulu, 5 kurangi 1, 4. Baru 4 dikali 3, 12. Nah, selanjutnya seperti ini kan, 5 per 2 dikalinya dalam kurung ya, 6 ditambah 12. Yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu, 6 tambah 12 itu 18. Jadi 5 per 2 dikali 18, yaitu 5 kali 9. 18 sama 2-nya dicoret atau saling membagi. 5 kali 9 sama dengan 45 gitu. Jadi sama, tapi ya, karena kebetulan ini hanya sampai suku kelima, maka yang kita hitung lebih cepat tadi yang 45. Tapi kalau seandainya yang ditanyakan sampai suku ke-20, sampai ke suku ke-30 gitu ya, kita harus cari ini sukunya satu-satu, sampai 30 baru kita jumlahkan. Tapi kalau pakai rumus bisa langsung. Oke, dan kalian harus bisa ya pakai rumus ini ya. Nah, selanjutnya, nomor 5 ini tidak Ibu berikan ke kalian, tapi Ibu bahas supaya kalian tahu, ini kan tentang barisan bilangan aritmatika bertingkat. Jadi ada gambar seperti ini, kemudian pola tersebut merupakan susunan lantai. Susunan warna lantai membentuk pola tertentu. Berapakah banyak persegi warna pada pola ke-10? Jadi yang pertama itu yang ini ya. Pola ke-1 itu ada 1 lantai yang berwarna. Pola yang kedua itu yang sampai sini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 1 yang awal tadi. Jadi ada 6. Kemudian pola yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ditambah yang tadi 6, berarti 15. Kemudian yang selanjutnya ada 28. Nah, ini bisa kita pandang sebagai yang pertama itu kan 1 ya 1 sendiri itu. Kemudian yang kedua itu 1 yang awal ditambah 5 yang tambahannya. Yang ketiga 1 tambah 5 ditambah 9. Nah, jadi setiap ke bawah itu selisihnya ini ya 1, 6, 15. Ini bisa kita tulis 28 di sampingnya gitu ya. Selisihnya itu kan 5. Selisihnya yang 6 ke 9 itu 6 ke 15 itu selisihnya 9.
Nah, kemudian 5 sama 9 selisihnya 4. Jadi kalau kita lanjutkan nanti sampai di bawah sini itu selisihnya 4, 4, 4 gitu. Jadi dia namanya barisan aritmatika bertingkat. Kalau kita hitung selisih yang di sini masih belum kelihatan samanya, belum kelihatan polanya. Tapi kalau kita hitung bawahnya lagi, itu baru kelihatan. Nah, rumus umum dari barisan aritmatika bertingkat itu AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ini yang bisa dihafalkan ya, AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, A, B, C-nya itu dari mana? Kalau N-nya itu kan urutan ya, bisa kita ganti 1, 2, 3 gitu. Nah, A, B, C-nya itu carinya dari sini. Jadi misal kalau kita ganti N-nya 1, berarti kan 1 kuadrat itu 1, ini 1 juga ya, jadinya A tambah B tambah C. Suku yang pertama itu A tambah B tambah C. Suku yang kedua, kita ganti N-nya ganti 2, jadinya 2 kuadrat kan 4 ya. 4A ditambah 2B ditambah C. Yang ketiga 9A ditambah 3B tambah C. Gitu ya. Coba kalian pahami dulu yang di sini. Kalau sudah paham, nah yang ini yang pertama sama yang kedua kita cari selisihnya. Jadi 4A ditambah 2B tambah C dikurangi A tambah B tambah C. Jadi C dikurangi C kan habis. 2B dikurangi B itu B. Yang depan 4A dikurangi A itu 3A. Jadi selisihnya 3A ditambah B. Nah, yang ini juga sama kita cari selisihnya. 9A dikurangi 4A itu 5A. 3B dikurangi B itu 3B dikurangi 2B itu B. C dikurangi C habis. Jadi selisihnya yang pertama itu ini 3A ditambah B, yang kedua 5A ditambah B. Kan masih belum sama ya, jadi kita cari selisihnya lagi. Selisih dari ini 5A dikurangi 3A itu 2A, yang B sama B-nya habis. Jadi sudah kita dapatkan untuk tingkat yang kedua, selisihnya atau bedanya itu 2A. Padahal di barisan ini selisihnya itu 4. Jadi kita lanjutkan di slide-nya selanjutnya ini ya. Tadi kan seperti ini. Jadi yang bawah sendiri itu sama seperti yang bawah sendiri. Paham ya? Jadi 2A itu sama dengan 4. Kita tulis di sini 2A sama dengan 4. 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. Ya kan? Berarti A-nya itu 2. Kita sudah dapat A-nya 2. Kemudian kita masukkan ke yang terserah, mau yang depan ini atau yang belakang. Ibu pakai yang depan, 3A ditambah B sama dengan, kita lihat yang posisinya sama, 5. Jadi 3A ditambah B, 5. Tadi A-nya kan kita dapat 2 ya, 3 kali 2, 6. 6 ditambah B sama dengan 5. 6 ditambah berapa yang hasilnya 5? Bukan ditambah, malah dikurang 1 kan, berarti B-nya itu negatif 1. Nah, selanjutnya kita sudah dapat A dan B. Kita pakai yang ini. Yang depan sendiri berarti sama dengan ini kan ya. A ditambah B ditambah C sama dengan 1. A-nya tadi 2, B-nya negatif 1, ditambah C sama dengan 1. 2 dikurangi 1 kan 1 ya. 1 ditambah C sama dengan 1. 1 ditambah berapa yang hasilnya 1? 1 kan udah sama dengan 1 ya. Berarti C-nya 0. Atau 1 ditambah 0, 1 tidak ditambah apapun. Nah, kita sudah dapat A, B, dan C-nya gitu. Kemudian tinggal kita masukkan ke sini. A-nya itu tadi kan 2, berarti 2N kuadrat gitu kan. Terus B-nya negatif 1, berarti dikurangi N. Kemudian C-nya 0 kan, jadi tidak kita tulis ditambah 0 karena ditambah atau tidak ditambah 0 itu sama saja. Jadi rumus umum dari barisan yang itu tadi ya, bukan yang semuanya, itu adalah 2N dikurangi 2N dikurangi N. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya banyaknya persegi berwarna pada pola ke-10, tinggal kita masukkan ke sini. Karena sudah nggak ada ABC-nya ya, tinggal N saja. Kalau ke-10 berarti N-nya tinggal kita ganti 10. 2 kali 10 kuadrat dikurangi 10. 10 kuadrat itu kan 100. 100 kali 2, 200 dikurangi 10, yaitu 190. Gitu ya. Yang ini bisa kalian ulang videonya, bisa kalau belum paham bisa diulang lagi, kalau masih belum paham bisa ditanyakan. Ibu lanjutkan. Nih, ini yang soal terakhir ya. Usia Andi, Budi, Cepi, Dude, dan Erwin berturut-turut memiliki selisih 5 tahun. Jadi sudah urut, selisihnya 5 tahun usia Cepi setengah dari jumlah usia Andi dan Erwin. Cepi kan memang ada yang di tengah ya. Jadi
umurnya setengah dari jumlah Andi dan Erwin. Tentukan 5 kemungkinan urutan umur kelima orang tersebut. Jadi kalau kita ambil aja misal Andinya 10, berarti selanjutnya tinggal tambah 5, 5, 5 gitu. Nah, kita juga cek usia Cepi tadi kan setengah dari jumlah Andi dan Erwin. Andi sama Erwinnya kan 10 tambah 30, 40, 40, setengah dari 40, 20. Jadi usia Cepi 20 betul gitu. Jadi untuk yang poin A itu bisa kalian mulai dari bilangan berapapun tinggal ditambah 5, 5, 5 gitu ya. Kan ada banyak sekali kemungkinannya. Di soal ini hanya minta 5 kemungkinan. Yang kedua, jika umur Erwin 60 tahun, urutkan umur kelima orang tersebut. Jadi Erwinnya 60, jadi ke belakang tinggal kita kurang 5. 55, 50, 45, dan 40. Gitu. Yang ketiga, berapa jumlah umur kelimanya jika umur Dude 25 tahun? Jumlah umur mereka. Jadi kalian buat barisannya dulu, Dudenya kan 25. Berarti kalau Erwinnya 30, berarti ke belakangnya tinggal dikurang 5. Jumlahnya bisa kalian hitung manual atau pakai rumus. Hitung manual itu hanya untuk mengecek ya, apakah nanti di rumusnya itu betul atau enggak. Jadi karena mereka ada 5 orang, berarti ini S5 gitu ya. A-nya atau suku pertamanya 10 dan B-nya bedanya 5. Jadi 2 kali 10 ditambah 5 dikali 5 kurang 1. Kemudian 2 kali 10, 20. 5 kurang 1 itu 4 kali 5, 20. Jadi kita hitungnya di dalam kurung dulu, 40, 5 per 2 dikali 40. Jadi berapa? 5 kali 40, 200 dibagi 2, 100. Jadi sama kan ya, seperti itu. Insya Allah itu pembahasan soal kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu akhiri penjelasan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.